biasanya bulan Desember identik dengan apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa tuh kak? Gak tahu aku nih kak. Nah biasanya bulan Desember identik dengan Natal. Yeay! Nah sebelum memulai ibadah, kakak mau memperkenalkan diri kakak dan teman-teman kakak. Di sini ada Kak Audrey, ada Kak Samuel, ada Kak Gaby, dan Kak Jerica. Nah sebelum memulai ibadah, udah siapin belum 4 hal ini? Ada buku catatan, alat tulis, Alkitab, dan bimbingan orang tua. Jangan lupa disiapin ya. Nih teman-teman, biar lebih semangat ibadahnya, kita mau yel kita dulu nih. Betul Kalian nih, masih Kak. ingat nggak yel kita kemarin apa? Ada yang inget gak? Iya, Kega Warrior. Let's go! Jesus. Amin. Wah, kayaknya masih banyak yang belum Iya, semangat kayaknya nih, masih Kak. lemes nih Kak. Nih, sekali lagi nih ya. Kega Warrior. Let's go! Jesus. Amin. Nah, sebelum memulai ibadah, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul kembali Tuhan. Kami bisa ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau yang beri hikmat kepada kami agar kami bisa memuji menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum mulai ibadah kita mau ada games dulu nih. Betul nih teman-teman, biar makin semangat. Iya, nama gamesnya adalah tebak tokoh Alkitab. Alkitab. Nah, caranya gimana tuh Kak? Caranya kita bakal nyebutin ciri-ciri tokohnya. Nanti kalau kalian yang tahu jawabannya boleh ditulis, terus boleh diupload di Instagram. Jangan lupa tag IG Kega juga ya teman-teman. Ya benar, boleh diupload di story Instagram dan tag @KegaMTHS nih teman-teman. Langsung mulai aja ya. Boleh, Kak. Pertanyaan pertama, dengar baik-baik ya. Aku memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapakah aku? Nah, boleh nih, langsung dicatat aja. Apa tuh teman-teman? Udah? Oke, langsung yang kedua. Aku lahir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat, dan akulah yang membaptisnya. Siapakah aku? Kakak ulang ya. Aku lahir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat, dan akulah yang membaptisnya. Siapakah aku? Siapa tuh teman-teman? Langsung yang ketiga. Aku seorang panglima tentara yang sakit kusta. Seorang nabi menyuruhku mandi di sungai Yordan supaya aku sembuh. Siapakah aku? Nah, coba kakak ulang lagi ya. Aku seorang panglima tentara yang sakit kusta. Seorang nabi menyuruhku mandi di sungai Yordan supaya sembuh. Siapakah aku? Siapa tuh? Nah, pertanyaan terakhir. Aku memimpin bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko dan merebut tanah perjanjian. Siapakah aku? Udah jelas ya teman-teman. Jadi langsung aja nih ditulis dan upload di story Instagram tag @KGMTHS. Kalau misalnya belum punya Instagram gimana? Boleh pakai Instagram mama papanya biar bisa kita repost nih teman-teman. Selamat menebak ya. Terima kasih. Kita tunggu jawabannya. Iya. Oke teman-teman, untuk memulai ibadah kita mau pujian dulu ya. Untuk lagunya Setiap Langkah. Setiap langkah ku lakukan dalammu, melangkah bersamamu Yesus. Setiap nafas yang ku hirup dalammu Yesus, kaulah kehidupanku. Tolong
Yuk teman-teman, kita mau duduk, kita mau siapin waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau siapin hati kita yang terbaik buat datang sama Tuhan. Yuk kita mau bersyukur sama Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, nggak ada lagi yang tengok kiri kanan. Kita mau datang dengan hati yang rindu sama Tuhan. Dan kita mau nyanyikan lagu Rindu Selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh
sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan isi dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang buka telinga kami Tuhan, Engkau yang buka hati kami Tuhan. Biarlah firman itu bisa masuk Tuhan ke dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kakak pembina yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau urapi mulut bibirnya Tuhan. Biarlah kata-kata yang keluar Tuhan hanya kata-kata berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Senang bisa ketemu adik-adik lagi, walaupun via online, tapi kakak bahagia banget bisa berjumpa sama adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Bapak yang baik, hari ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu ketika kami boleh berkumpul bersama-sama di sini Tuhan, walaupun secara online, tapi kami percaya Engkau Allah yang hadir di setiap rumah kami Tuhan, Engkau Allah yang ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, lembutkan hati kami, biar telinga kami juga Tuhan boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, biar mata kami juga tertuju Tuhan kepadamu, biar setiap firman yang dibagikan boleh tertanam di hati kami Tuhan. Kami boleh merenungkan dan melakukan itu Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga Kristus semakin nyata, sehingga Engkau semakin bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai kami jadi terang, pakai kami jadi kesaksian. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus ya. Amin. Oke adik-adik, apa kabarnya? Kakak senang banget nih bisa ketemu sama kalian. Nah adik-adik, hari ini udah siap dengarkan firman Tuhan? Udah dong. Nah sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak minta semuanya siapkan Alkitabnya. Kalau bisa yang buku ya teman-teman, biar kita nanti baca sama-sama. Juga kalau teman-teman yang punya buku catatan juga harus dipersiapkan. Oke? Oke, yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Nah adik-adik, kan udah lama nih kita mungkin gak main ya. Kakak pingin ajak main sebentar dulu. Oke? Nah hari ini kita pengen main tebak kata. Gampang banget sih cara mainnya, tapi mungkin juga cukup menarik buat adik-adik boleh tebak nih. Jadi hari ini kita punya tema, tapi temanya nggak kakak langsung kasih tahu. Kakak pengen adik-adik boleh tebak. Oke? Nanti yang udah tahu boleh langsung ketik di kolom komentarnya. Nanti kita lihat siapa yang benar dan siapa yang paling cepat ya. Oke. Nah, nih tebak kata. Gimana caranya? Coba. Jadi adik-adik kira-kira apa yang menjadi tema hari ini? Jadi di sini ada angka, ada berapa aja? Ada 2, 5, 18, 11, 25, 21, 11, 21 dan 18. Nah, jadi adik-adik coba adik-adik kira-kira angka-angka ini menunjukkan apa ya? Kasih waktu nggak lama ya, 30 detik. Kakak kasih clue deh. Clue-nya adalah abjad. Nah, gampang banget tuh. Coba siapa yang bisa tebak? Langsung ketik di kolom komentar ya. Jadi ada berapa kotak di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kotak. Adik-adik boleh tebak semuanya. Ini yang menjadi tema kita pada hari ini. Udah ada yang bisa? Kakak yakin pasti udah ada yang bisa ya. Nah, jadi adik-adik langsung aja ya kita jawab apa yang menjadi tema kita pada hari ini. Jadi adik-adik, angka-angka di sini menunjukkan apa? Ya, urutan abjad di urutan abjad. Jadi misalnya 2 itu apa? 2 itu B. Nah, kita mau jawab sama-sama ya. Sebentar kita jawab. Jadi tema kita hari ini adalah apa ya? Nah, 2 itu adalah B. Jadi habis B, yang 5 itu apa? E. Oke, yang 18 adalah R. Yang 19 adalah S. Yang 25 adalah Y. Yang 21 adalah U.
Yang 11 adalah K, yang 21 adalah U, yang 18 adalah R. Oke, jadi tema kita pada hari ini adalah apa? Ya, benar banget, bersyukur. Siapa yang jawabannya benar dan paling cepat? Wah, hebat. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita ingin belajar sama-sama tentang bersyukur. Nah, pasti sudah pernah dengar atau sering dengar. Wah, atau bahkan adik-adik juga sering melakukannya ya di kehidupan adik-adik. Nah, tapi kita ingin lihat di Alkitab ada contoh kisah yang menarik. Bagaimana tentang bersyukur ini. Kita mau coba sama-sama baca ya. Adik-adik boleh buka semuanya dari Matius 14 ayat 19 sampai 21. Pasti cerita ini adik-adik udah pernah dengar. Pasti cerita ini adik-adik udah tahu lah jalan ceritanya, tapi kita pingin gali sedikit dari firman ini. Ternyata ada hal yang menarik yang kita bisa pelajari tentang bersyukur. Udah dapat semuanya? Udah ya. Jadi ini yang judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi cerita tentang apa? 5 roti dan 2 ikan. Oke, kakak yang bacain ya. Ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, mereka menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, di sini menarik banget adik-adik. Coba di ayat 19 ditulis ya. Lalu disuruh siapa? Tuhan Yesus, orang banyak itu untuk duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Coba adik-adik bayangin ya situasinya ketika ada di situ. Tuhan Yesus itu lagi diikuti banyak orang. Nah, ketika lagi dalam situasi itu, ada murid Tuhan Yesus tuh yang bilang gitu, maksudnya kayak gimana nih, banyak orang yang ngikutin tapi mereka belum makan. Pasti semuanya lapar ya ketika ngikutin Tuhan Yesus dan belum makan. Terus apa yang dimiliki di saat itu? Ada anak kecil yang bawa apa? 5 roti dan 2 ikan saja. Kira-kira 5 roti sama 2 ikan cukup gak buat makan? Tadi di sini ditulis di ayat 21, kira-kira 5.000 laki-laki. Cukup gak 5 roti dan 2 ikan buat kasih makan 5.000 orang? Itu masih laki-laki doang loh. Coba kita ambil tersedikit aja ya, 5.000. Kira-kira kalau adik-adik bisa gak bagi 5 roti dan 2 ikan buat 5.000 orang? Mungkin adik-adik bilang, aku bisa kah bagi 5.000? Iya boleh, mungkin ada yang bilang bisa. Tapi bisa gak sampai 5.000 laki-laki makannya kenyang? Nah, belum tentu, bahkan nggak mungkin lah kalau menurut kakak 5 roti dan 2 ikan bisa. Tapi adik-adik kita mau belajar dari firman hari ini. Coba adik-adik lihat deh. Tuhan Yesus melakukan apa? Melakukan mukjizat. Akhirnya dia bisa kasih makan 5.000 laki-laki, itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Makan sampai kenyang, bahkan apa? Bahkan ada sisanya adik-adik. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Hal sederhana yang Tuhan Yesus lakukan. Sebelum Tuhan Yesus memecah-mecahkan, membagikan 5 roti dan 2 ikan itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengucap syukur. Nah, itu hal yang penting teman-teman. Kita seringkali lupa ketika mungkin kita makan atau kita dapat di kehidupan kita sehari-hari. Kita kadang-kadang suka lupa, aduh kita belum mengucap syukur nih. Padahal adik-adik tahu gak? Mengucap syukur itu mengandung banyak hal. Kayak contoh di sini, kakak mau kasih 3 poin nih yang bisa kita dapatkan dengan kita mengucap syukur. Coba adik-adik boleh catat. Yang pertama, yang pertama itu poinnya adalah mengucap syukur itu tidak berbicara banyak atau sedikit. Jangan kita cuma mengucap syukur ketika kita dapat apa? Berkat yang banyak, ketika kita dapat nilai yang bagus. Kita mengucap syukur hanya ketika
kita dapat hal yang kita inginkan. Enggak, teman-teman. Mengucap syukur kayak Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus nunjukin ketika dia dalam masalah, dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan, dia tetap apa? Mengucap syukur. Justru teman-teman, ketika kita lagi mengalami kesulitan, kita mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur itu bisa mendatangkan yang kedua, poin kedua. Mengucap syukur itu bisa mendatangkan apa? Mukjizat. Justru ketika kita lagi kesulitan, justru ketika kita lagi ngadapin percobaan, kita bisa mengucap syukur, mukjizat Tuhan bisa terjadi. Seperti kisah tadi, dengan 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, bahkan lebih, sampai mereka kenyang. Nah, itu poin yang kedua. Poin pertama, mengucap syukur enggak hanya dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan apapun juga. Yang kedua, kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, mukjizat bisa terjadi. Dan yang ketiga, ketika kita mengucap syukur, jangan lupa tadi seperti murid-muridnya yang mereka lakukan pertama apa? Mereka bagikan dulu, mengutamakan orang lain, teman-teman. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita jangan fokus sama diri kita doang, tapi kita ingat, ketika kita mungkin dapat sesuatu hal yang baik, kita mau bagikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi 3 poin ini adik-adik kita mau belajar lakukan di mana? Di rumah, di sekolah, atau dimanapun kalian berada, lakukan ini. Percaya deh, ketika kalian mengucap syukur, banyak hal yang akan terjadi, banyak hal yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kalian. Jadi kakak pun juga masih belajar, kadang-kadang masih sering lupa mengucap syukur gitu. Ketika cuma dapat hal yang baik baru mengucap syukur, tapi ketika mengalami hal yang kurang baik, kita nggak lihat bahwa sebenarnya Tuhan ingin ajar kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Kakak juga lagi belajar, jadi yuk kita sama-sama belajar ya. Kakak juga belajar untuk gimana setiap hari bisa mengucap syukur. Ketika bangun tidur, mengucap syukur buat tidur yang nyenyak yang Tuhan kasih, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Ketika kita lagi melakukan aktivitas, misalnya kayak kakak kerja, atau adik-adik lagi belajar mengucap syukur untuk segala hal yang terjadi, untuk segala hal yang Tuhan lakukan. Kakak juga kadang-kadang masih suka juga lupa gitu, ketika lagi ngadapin masalah, ngadapin problem, kakak lupa untuk mengucap syukur. Jadi kita mau sama-sama belajar ya. Kakak juga hari ini mau belajar nih, oh iya ya, ternyata kita harus mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan bilang gitu. Karena justru ketika kita mengucap syukur, Tuhan mau lakuin hal yang besar, mukjizat yang besar Tuhan pengen lakuin di dalam kehidupan kita. Jadi sama-sama kita belajar ya. Nah, hari ini kakak punya ayat hafalan nih. Coba semuanya boleh buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita buka sama-sama ya. Oke, udah semuanya? Oke, udah ya. Kakak bacain ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, coba dihafalin ya. Dibilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, seperti yang tadi kakak bilang. Mengucap syukurlah dalam segala hal, segala situasi. Karena apa? Karena apa sih kita harus mengucap syukur? Dibilang tadi. Karena apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itu yang Tuhan kehendaki buat kita semua lah lakukan. Jadi yuk kita sama-sama mau belajar mengucap syukur ya. Banyak hal kok yang bisa kalian syukuri, kayak di rumah masih punya tempat tinggal, kalian masih punya orang tua yang baik, kalian masih punya kesehatan, kalian masih bisa sekolah, kalian masih bisa makan, banyak banget. Bahkan hal-hal buruk yang kalian alami pun kalian bisa melihat bahwa ada penjagaan Tuhan di setiap hal yang kalian alami. Oke? Kita mau sama-sama belajar ya mengucap syukur. Oke, sekarang semuanya boleh disimpan. Ayat hafalannya, tolong setiap hari kalian ingat, kalian baca, kalian renungkan. Jadi itu bukan cuma buat hari ini, kalian kau udah hafal lupa, enggak. Tapi diucapkan dan dilakukan setiap hari. Oke? Kita mau berdoa sama-sama ya. Yuk. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu ketika kami boleh belajar untuk mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Kami tahu justru ketika kami mengucap syukur, banyak hal yang Tuhan dapat kerjakan di dalam kehidupan kami. Bahkan mukjizat pun Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk punya hati yang selalu bersyukur.
karena kami mempunyai Kristus, karena itu yang menjadi kehendak-Mu juga di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, ajar kami melakukan itu setiap hari di waktu-waktu yang kami jalani Tuhan. Hari ini kami udah dengar firman-Mu, biar firman-Mu itu yang boleh tertanam Tuhan, firman-Mu itu yang boleh berbuah dan jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Ya adik-adik, kita mau angkat kedua tangan kita. Hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan darah kudus yang akan menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik, cukup sekian firman Tuhan ya. Kita sampai jumpa lagi ya di minggu depan. Bye-bye. Tuhan